lam yakun wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Ibu Abdullah rahmatullah, alhamdulillah sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita untuk sesi yang kedua di Nurul Asri dan sesi ketiga di pertemuan saya satu hari ini ya. Tadi perempuan ada yang ikut hilir mudik dengan saya ke Grand Dafam, sekarang balik lagi ke sini. Terkait dengan pertanyaan tadi dari Mas Fahmi ya, tentang HARP. Jadi ada satu program yang saat ini cukup gila dijalankan oleh Zionis Yahudi, yaitu program Reduction of Population, mengurangi populasi manusia. Reduksi itu mengurangi jumlah populasi manusia. Ini berangkat dari keyakinan Yahudi bahwa hanya merekalah yang layak tinggal di muka bumi. Ya, jadi Yahudi ini adalah kelompok yang menganut paham Zionis Yahudi ya, menganut paham rasisme, bahwa ras mereka lah yang paling unggul. Selain dari mereka itu adalah subhuman. HARP ini singkatan dari High Frequency Active Aurora Research Project. Itu sebuah alat yang dia bisa melakukan apapun sesuai dengan kebutuhan si operator daripada alat ini. Dulu HARP ini digunakan oleh Amerika sebagai satu alat untuk menyelamatkan Amerika dari rudal Rusia karena digunakan pada Perang Dunia Kedua. Di mana alat ini berfungsi untuk menciptakan Iron Dome. Iron Dome itu adalah sebuah hologram yang kemudian apabila tersentuh oleh rudal Rusia, itu rudalnya akan meledak. Dan itu ada beberapa lapis gitu, ada lapis 1, lapis 2, lapis 3. Itu Iron Dome-nya. Nah, namun belakangan seiring dengan kemajuan sains dan teknologi, HARP ini kemudian menjadi multifungsi. Dia memiliki fungsi apapun. They can create the weather control, bisa mengontrol cuaca, bisa menciptakan cuaca ekstrim di musim yang berlawanan, bisa menciptakan gempa bumi, ya, dan juga bisa menciptakan hologram untuk memanipulasi informasi, bahkan untuk menghipnotis manusia dalam jumlah yang massal. Itu HARP. Ya. Itu jadi multifungsi. Dan sekarang tempatnya itu berada di Gakona. Gakona itu Amerika Serikat, tidak jauh dari Alaska. Namun ini menjadi proyek Amerika yang sebetulnya bukan Amerika saja, tapi ini menjadi proyek Illuminati. Ya. Ini sebagai contoh saja Pak sekalian yang pernah boleh lihat. Ini pernah terjadi di Bandung, namun ini gagal. Karena faktor alam yang tidak mendukung, sehingga di Bandung ini tidak sukses. Awalnya mereka ingin menciptakan crash of massive, ya, maksudnya kehancuran total di infrastruktur kota Bandung. Namun ini gagal mereka lakukan, sehingga pecah ke arah Lembang, dan itu mengakibatkan adanya kehancuran infrastruktur di arah Lembang. Nah, kalau dilihat dari bawah seperti ini, nanti saya perlihatkan yang dari jauh seperti apa bentuknya. Ini perbuatan HARP. Karena untuk iklim dan cuaca Bandung ini tidak memungkinkan ini terjadi secara alami. Dan gilanya ternyata ini merupakan bagian dari program PBB. Yang tadi saya sampaikan, bahwa ini merupakan bagian dari proyek PBB untuk mereduksi jumlah manusia. Pada akhirnya nanti akan mencapai 500 juta saja penduduk di muka bumi. Itu harus Yahudi semua. Nah, ini pecah. Pecahnya sampai ke Jalan Ciamplas, kemudian sampai ke Lembang. Malam jalannya pecah. Saya perlihatkan yang ada di Cimahi. Seperti yang tadi, ya masih seperti yang tadi. Ini kita lihat dari jarak jauh. Kita lihat dari jarak jauh. Para mulai perhatikan betul bentuknya seperti apa. Hujan, tanda hujannya besar. Dia itu pilih. Udah, takut. Gak apa-apa. Nggak akan apa-apa, Om. Enggak apa-apa. Di sebelah sana ada, bukan di sini. Itu ini asap apa air? Hujan dari air, dari laut. Oh gitu. Air laut. Serem banget. Ke atas. Itu petanda hujannya besar banget. Mau ambil. Iya. Awalnya teh kecil air ya. Tapi nggak akan apa-apa. Nggak akan kesini. Gak akan, apalagi ini kan jaraknya jauh. Tia, itu ada itu. Buntut
Baik, penumpang bisa melihat tadi ya, hafalkan bentuknya. Nah sekarang saya ingin perlihatkan bentuk yang sama, tapi ini berada di Iran, di sebuah laut di Iran. Bagi kita mungkin masuk di akal jika hutan dibakar atau perumahan dibakar, masuk di akal karena ada sesuatu media yang bisa terbakar. Tapi kalau laut dibakar, masuk di akal tidak? Tidak masuk di akal. Tapi itulah yang terjadi. Walaupun sebetulnya memang ada satu alat, ada satu zat kimia yang bisa membakar air. Dulu saya pernah melakukan, dulu waktu masih studi, ada habis praktikum, ada natrium, saya iseng sembunyiin dari guru saya. Ya, ketika selesai acara praktikum, saya ambil natrium tadi dilinting-linting, saya tarik tangan pakai perantara ya, maksudnya saya pakai sarung tangan, kemudian saya masukkan tisu basah, saya lemparkan ke air, itu terbakar. Ya, ini yang dilakukan oleh Harb ke Persia. Dan ini yang terjadi penuh sekalian. Jadi laut dibakar. Bagi kita tidak masuk di akal, tapi ini yang mereka lakukan. Ini mohon maaf, suaranya agak iya, apa ya, agak suara-suara musik ya. Saya perkecil. Ini dilakukan oleh seseorang yang melakukan penelitian tentang gempa bumi, karakter gempa bumi yang ada di Persia dan terjadi beberapa hari. Ya, dan ini sudah ada klipnya. Ini terjadi pada tanggal 23 November 2008. Ini andaikan ini api, ikan pasti lari ke bawah kan? Ikan pasti lari ke bawah menyembunyikan diri. Logika kita pasti begitu, bersembunyi di batu karang. Pasti itu ikan lakukan, tapi itu pun tidak menyelamatkan nyawa mereka. Karena faktanya mereka matang, mendidih dan itu bau racun toksin. Karena proses ini menembakkan zat kimia dan mempersatukan zat kimia yang ada di unsur hara oksigen kita, yang ada di udara kita. Ini jahatnya Harb. Jika masih ada di YouTube mungkin silakan perampola bisa meneliti tentang ini. Dan ini adalah makhluk flora fauna ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Dia adalah hewan yang begitu cantik, lumba-lumba yang menjadi pembuat ini indah luar biasa. Namun apa yang terjadi?
Ini kejahatan HAP. Apa yang harus kita lakukan para sekalian? Ya kita melakukan sosialisasi terhadap jahatnya HAP. Ini satu produk HAP. Ada banyak produk yang dilakukan oleh HAP. Produk yang kedua adalah chemtrail. Chemtrail ini singkatan dari chemical trail. Beda dengan contrail. Saya lupa lagi ya menyimpan di mana. Ya. Chemtrail ini adalah satu awan yang kalau para poloh lihat di langit itu nggak hilang-hilang. Itu ada terus, itu nggak hilang-hilang. Itu bukan jejak pesawat. Kalau jejak pesawat itu namanya contrail, itu hilang. Ketika pesawatnya masih ada, itu awannya paling hanya sampai 500 atau 1 kilometer lah. Setelah itu hilang. Ya, setelah itu hilang. Bersenyawa dengan udara. Tapi chemtrail itu tidak, karena itu jejak kimia, chemical trail. Isinya itu adalah virus dan senjata-senjata biologis yang bisa membuat penyakit endemik. Maka banyak orang masyarakat mengalami penyakit-penyakit aneh itu karena perbuatan ini, karena chemtrail. Nah, di negara di dunia itu mereka sudah protes kepada pemerintahnya. Yang belum protes di mana? Di Indonesia. Karena belum yang memahami, sedikit yang memahami tentang chemtrail. Kami pernah melakukan itu di Hussein Sastra-Negara, Bandara Hussein. Teman saya saat itu menggunakan paspor, menggunakan ID sebagai jurnalis. Pak, saya jurnalis, saya ingin tanya, itu jejak pesawat apa? Dan itu pesawat yang terbang, rata-rata pesawat ini terbangnya jauh tidak terlihat. Nah, ini adalah senjata yang digunakan oleh Yahudi atas nama PBB untuk mengurangi jumlah populasi manusia. Ini jahat kan? Tapi ini menjadi bahan PBB. Nah, apa yang harus kita lakukan para sekalian? Kita melakukan edukasi dan kita menekankan penekanan, penetrasi kepada political will, pada pemerintah kita. Bahwa itu berbahaya untuk masyarakat. Walaupun saat ini untuk rejim yang sekarang tidak mungkin bisa. Ya, artinya kita harus ganti penguasa. Kalau ganti presiden baru ini kita bisa lakukan. Betul? Allahu Akbar. Yang harus kita lakukan menangkan nomor 2, Mas. Nanti solusinya bisa lakukan. Kemudian yang kedua tadi tentang studi-studi di kurikulum pendidikan kita. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, Akang Teteh semua yang dirahmati Allah. Akui saja bahwa kalau kita revaluasi dan kita evaluasi tentang kurikulum pendidikan di tanah air kita, ini cenderung hedonis dan materialis. Ya, cenderung hedonis dan materialis. Artinya ini intinya kepada dunia, ya, kepada dunia. Maka dari itu banyak sekali kalau kita lihat pelajaran-pelajarannya yang ternyata merupakan bagian dari konspirasi. Seperti pelajaran humanisme. Humanisme itu merupakan ilmu yang intinya ingin mengangkat derajat manusia bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan. Itu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan program itu ya, untuk emas yang tadi saya sudah ngobrolkan, lebih baik tetap tidak keluar sampai nanti kita menunggu situasi berubah. Setelah kita berubah nanti kontennya kita rubah, Mas. Ya, tetap emas di sana. Ya, nanti liberalisme, sekulerisme ini pada akhirnya akan runtuh dengan seketika ketika khilafah ini tegak, insyaallah. Baik, itu Mas ya barangkali sementara. Ya, langsung pada materi barangkali ya para muslimin yang tadi. Apakah khilafah ini ancaman bagi Pancasila? Ataukah khilafah ini menjadi ancaman bagi dunia? Para muslimin yang dirahmati Allah. Ini satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab kecuali dengan fakta empiris. Ya, ini tadi materi yang belum tuntas di Granda Farm sebetulnya. Ya, penolong yang dirahmati Allah. Berangkat dari firman Allah surat Al-Anbiya 107. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad ini untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Seringkali saya menyampaikan dalam satu pembukaan bahwa Islam ini adalah cara Allah menjaga manusia sebagai makhluk yang terbaik. Di dalam Al-Quran kita mendapati ayat bahwa Allah menciptakan manusia dalam proses yang terbaik. Ya, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, demi menjaga muruah manusia sebagai makhluk yang terbaik, maka Allah ciptakan sistem hidup yang terbaik, yaitu Islam. Ya, maka fitrahnya manusia hidup di dunia ada dalam Islam. Sebagaimana ikan hidup di dalam air. Bagaimana ikan hidup di dalam air? Tentram tidak?
Tentram. Nyaman tidak? Nyaman. Pernah bertanya pada ikan, ikan gimana, nyaman tidak? Saya kira nggak usah ditanya. Buktinya aja mereka lestari kan. Nah, maka begitulah fitrahnya manusia hidup di dalam Islam. Maka jika ada manusia yang hidup di luar Islam, itu ibarat ikan yang hidup di luar air. Bagaimana nasibnya ikan jika berada di luar air? Pengap-pengap, pada akhirnya mati. Jika ikan ada di luar air, itu nggak jauh beda seperti ikan goreng, ikan bakar, pepes ikan. Nah, begitulah manusia. Apapun idealisme yang diusungnya, ya, ideologi yang diusungnya, apakah kapitalisme, Hinduisme, komunisme, Leninisme, Marxisme ataupun Sundaisme, itu pun sama, hanya akan mempercepat kehancuran nilai-nilai peradaban manusia. Apapun yang diraih oleh manusia dalam kecanggihan teknologi saat ini dan modernisasinya, itu hanya akan mempercepat kehancuran manusia secara destruktif. Ya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, dalam hal inilah Allah mengutus kita, Islam, kaum muslim, Rasulullah mengutus Rasulullah sebagai rahmat bagi semesta alam. Kehadiran Rasulullah SAW ini merupakan nikmat yang Allah berikan pada umat manusia. Rasulullah hadir, Rasulullah diciptakan sebagai alasan Allah merahmati kita. Ya, salah satu alasan Allah merahmati kita, meridhoi kita adalah karena Allah menciptakan Rasulullah. Ketika Allah ingin menciptakan makhluk yang terbaik, itu profilnya, orangnya, oknumnya ada pada Rasulullah SAW, makhluk yang terbaik. Sehingga kehadiran beliau itu betul-betul menjadi rahmat, baik bagi umat Islam, pada akhirnya adalah bagi semua umat manusia dan alam semesta. Ya. Ibnu Katsir pernah memberikan komentar di dalam kitab tafsirnya, ya, tafsir Ibnu Katsir, tafsir dari surat Al-Anbiya ayat 107 tadi, bahwa Allah mengabarkan bahwa Dia telah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta. Yaitu Allah mengutusnya sebagai rahmat untuk kalian semua. Barang siapa yang menerima rahmat ini dan mensyukuri nikmat ini dengan kehadiran Rasulullah, niscaya dia akan berbahagia dunia dan akhirat. Ketika kita mensyukuri hadirnya Rasulullah dengan diikuti sunnahnya, diikuti teladan beliau dalam kehidupan kita sehari-hari, maka sudah pasti kita akan bahagia dunia dan akhirat. Ini kenikmatan yang pada akhirnya kita bisa merasakan nilai kenikmatan hidup kita di dunia, manakala kita mengikuti jalan hidupnya. Nah, sebaliknya, barang siapa yang mengkufuri Rasulullah, ya, mengkufuri nikmat ini, maka dia akan celaka dunia dan akhirat. Ya. Ini menurut Ibnu Katsir. Nah, secara pribadi pun beliau ini memiliki kepribadian yang luar biasa sampai Allah memujinya kan di dalam surat Al-Qalam, ya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau berada dalam akhlak yang mulia. Baik pribadi beliau sebagai Muhammad bin Abdullah ataupun posisi beliau sebagai nabi dan rasul bagi umat manusia akhir zaman. Ini ada satu fragmen sejarah yang menarik terkait dengan pribadi Rasulullah Muhammad SAW. Ketinggian akhlaknya menjadi sabab masuk Islamnya seorang Yahudi. Waalaikumsalam. Siapa? Aisyah, ini aku, ayahmu. Oh, ayah, silahkan masuk. Ada apakah gerangan, ayah? Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan? Wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan, kecuali satu. Oh ya? Apa itu? Wahai ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana. Hanya itu saja? Baiklah, akan aku lakukan. Di manakah kau, sahabatku? Sudah beberapa hari engkau tidak datang. Sudah tiada lagi yang menyuapiku makan. Sebentar. Mungkin itu orangnya. Engkaukah itu sahabatku? Sudah lama engkau tidak datang. Duduklah. Mana makanan untukku?
aku sudah lapar. Cepat, cepat. Kau tahu tidak kabar tentang Muhammad si pendusta itu? Aku dengar pengaruhnya semakin luas. Entah sihir apa yang dia gunakan. Bisa-bisanya ia mengaku rasul. Memangnya siapa dia? Hei, mana makanannya? Jangan diam saja. Kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya? Aku orang yang biasa memberikanmu makanan. Bohong. Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Kenapa? Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapaku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu. Pantasnya, dialah yang menjadi seorang rasul. Engkau benar, Bapak. Aku memang bukan dia. Hah? Lalu, siapa engkau? Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Lalu, kemana sahabatku yang biasa datang itu? Engkau yakin tidak tahu? Tidak. Orang yang engkau maksudkan itu sudah meninggal 2 hari yang lalu. Apa? Sudah meninggal? Benarkah? Benar, Bapak. Aku bahkan turut menguburkannya. Oh, mengapa orang sebaik itu meninggal? Padahal aku belum sempat membalas kebaikannya. Dia orang yang terbaik yang pernah aku temui di muka bumi ini. Bahkan melebihi saudara-saudaraku sendiri. Namanya pun aku tidak tahu. Bapak, maukah kau aku beritahu siapa orang itu sebenarnya? Siapa dia? Dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hah? Dia adalah Muhammad. Benarkah apa yang kau katakan? Iya udah. Secara pribadi beliau luar biasa akhlaknya tadi. Ini adalah cerita yang ada di dalam kitab kitab Sahih Muslim, Kitab Fadli Nabi Muhammad SAW Al-Ansairil Khalaik, bab keutamaan Rasulullah dibandingkan dengan semua makhluk yang lain. Secara pribadi beliau luar biasa tadi. Ya, ketika ada orang Yahudi yang membencinya, mencaci maki, memfitnahnya, beliau tidak marah. Beliau menyuapi orang Yahudi tadi, dan itu dilakukan oleh Abu Bakar kemudian. Setelah tahu kalau orang yang menyuapinya meninggal dunia, orang Yahudi tadi menyesal. Apalagi setelah tahu kalau dia adalah Nabi Muhammad, yang membuat dia ya orang Yahudi masuk Islam. Keutamaan lain yang menjadikan umat Nabi Muhammad mendapatkan barokah dan karomah dari diutusnya Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi semesta alam adalah Allah menjadikan negara dimanapun orang beriman yang mengikutinya tinggal, itu dijadikan sebagai negara yang merdeka, negara yang kaya raya. Ya. Dimanapun orang beriman tinggal, Allah jadikan negara mereka kaya raya, tidak terkecuali Indonesia. Allah bikin sumber daya alam di mana mereka tinggal itu luar biasa berlimpah. Baik contohnya Indonesia. Ada berapa banyak kekayaan yang dimiliki Indonesia? Oh luar biasa. Indonesia negara terkaya di dunia. Kalau saya katakan demikian, percaya tidak? Percaya ya orang sekalian. Pernah saya bahas di sini? Belum. Coba, Ibu rahmati Allah, sebentar coba kita lihat.
Tidak ada negara sekaya Indonesia, hamba Allah. Kalau saya tanya kaya mana Indonesia dengan Brunei Darussalam, jawabannya apa, hamba? Karya Indonesia. Jangankan dibandingkan dengan Brunei Darussalam ya. Dengan Kalimantan saja Brunei sudah tidak ada artinya. Ada 7 kekayaan alam sekaligus yang dimiliki oleh Indonesia. Dan ini tidak dimiliki oleh negara yang lain. Negara yang lain kaya tidak dengan 7-7-nya, tapi dengan sebagiannya. Yang pertama, kita Indonesia negara yang memiliki tambang emas terbaik di dunia. Dan hasilnya pun luar biasa. The Mining International, sebuah majalah itu telah melakukan penelitian di tahun 2007 saja kekayaan Indonesia dari emas Freeport saja itu sebanyak 6.255 miliar US dollar. 6.255 miliar dikali 10 pangkat berapa? 9 ya. Ini dolar. Saat itu dolar 10.000 lah. Tahun 2007 10.000 ada? Lebih kayaknya 13 ribuan, 12 ribu lah. Taruh aja 10.000 kali 10.000 berapa? Nah, tambah aja ini berarti ditambah berapa? Tambah 4 ya. Jadi 6.225 dikali 10 pangkat 13. Berapa? Berapa kita membacanya? Ya, 62,250 62.250 triliun. 1 tahun penghasilan Freeport. Bisa untuk membayar hutang negara kita? Bisa untuk membayar hutang luar negeri kita. Fakat bihada dahab, hanya dengan emas Freeport saja. Ya, kita lihat bagaimana gambaran Freeport, singkat saja ya, Allah, ini ada tayangan tentang Freeport. Freeport itu karyawannya banyak yang beragama Islam, sehingga tidak sedikit ustadz-ustadz yang diundang untuk dikontrak ke sana. Saya belum pernah diundang ke sana. Ya. Ya, karena saya belum terkenal, baru dikenalnya sama orang Jogja saja. Ya. Coba ada nggak Freeport? Ada Freeport? Nah, ini Freeport nih. Ini kekayaan Freeport nih. Karena kayak dalam sebuah pulau, pengajiannya nggak dari sini ke Grand Dafam, tidak dari sini ke teras dakwah, enggak. Dari satu titik ke titiknya itu jauh, maka pakai helikopter. Nah, sampai ada manajer tekniknya bilang begini, Ustadz, jika Ustadz bisa ngambil 2 batang saja keluar dari kantor saya tanpa membunyikan alarm, silakan gratis bawa ke rumah. Itu tantangannya. Ya. Benar nih Pak, saya nggak bohong, serius. Saya pertaruhkan jabatan saya. Silakan Ustaz. Ya, dipertaruhkan jabatannya. Baik, diambil 2 batang tadi, dia bungkus pakai plastik, masukkan ke kantong, tutup dengan jaket. Baru 3 meter sudah
titit, bunyi semua alarmnya. Layarnya menyala dan kelihatan posisi berdirinya si Ustadz dan berapa banyak emas yang ada dalam kantongnya. Itu emas kita. Siapa yang menikmati? Amerika yang menikmati, Bapak Ibu sekalian. Ya. Bayangkan Freeport beroperasi sejak 1967 sampai dengan sekarang sudah berapa tahun tuh? Sekarang 2019, sudah berapa tahun? 52 tahun. Andaikan emas yang diproduksi oleh Freeport sejak 52 tahun yang lalu dikumpulkan plus emas yang belum dieksplorasi ditambah dengan uranium yang 100 kali lebih mahal daripada emas, dikumpulkan semuanya, dibagi rata kepada seluruh rakyat Indonesia. Satu tim penelitian mendapatkan satu kesimpulan jawaban. Per kakak bisa dapat 2,7 ton emas. Bu, punya berapa kilo emas di rumah, Bu? 10 kilo beras. Saya di rumah nggak sombong, maaf ya, ini nggak sombong. Saya punya 165 kilogram emas di rumah. Ada emas Raihan, ada emas Alfat, ada emas Rahmat. Bayangkan, dengan emas saja kita bisa makmur sejahtera. Tapi faktanya, sejahterakah kita? Siapa yang menikmati emas kita? Apakah ini yang dinamakan merdeka? Tidak, kita belum merdeka. Kita merdeka kalau nomor 2 menang tahun ini. Allahu Akbar. Baik, lanjut. Lanjut ya. Tayangannya masih banyak sebetulnya banyak. Yang saya lihat di Freeport itu Bapak Ibu, Allahu Akbar, emas. Bapak Ibu silakan aja, Mas. Kita datang ke tempat mana saja di Mimika, ke hutan, cukup bawa cangkul, bawa linggis, bawa karung, bawa alat penyaring, sama ember, Mas. Datang ke hutan, nyangkul, nggak usah dalam-dalam deh. 2 meter atau 3 meter saja. Pilih, pulang ember itu penuh dengan emas, Mas. Ini kayanya Indonesia. Tapi siapa yang menikmati emas ini? Oke, kita bicara Indonesia Bapak Ibu ya. Ini fakta firman Allah Subhanahu wa taala. Ini berkah kita menjadi umat Nabi Muhammad. Maka Allah menurunkan satu ayat karena cintanya kepada Rasulullah SAW. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri anal arda yarisuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah kami tetapkan di dalam kitab Zabur, setelah kami catat di Lauhul Mahfuz, bahwa bumi ini Allah wariskan. Aku wariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Yang kedua, kita punya cadangan gas alam terbesar di dunia. Di dunia ini ada 2 deretan gunung berapi. Ada Mediterania, ada Kaukasus. Ujungnya bertemu dengan Indonesia Timur, Bapak Ibu. 40% panas bumi ada di Indonesia. Artinya kita negara terkaya cadangan gas alamnya. Ini baru-baru ini aja baru ditemukan kembali. Penemuan cadangan gas alam terbesar yang membuat semangat untuk melakukan eksplorasi kembali dilakukan. Waktu kita masih panjang? Sampai jam? Sampai maghrib ya? Sampai maghrib. Lanjut? Lanjut enggak ini? Tapi faktanya siapa yang menikmati kekayaan ini? Ya, yang ada adalah ExxonMobil itu punya Amerika, Chevron punya siapa? Amerika. Titik-titik di mana gas bumi ini berada, siapa perusahaan itu yang mengelolanya? Amerika punya, Prancis, bukan Indonesia. Bu, harusnya LPG kita gratis. Faktanya? Loh, kan undang-undang mengatakan pasal 33, kekayaan alam negara ini dikelola oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
Rakyat Indonesia apa rakyat Cina? Apakah ini yang namanya negara berdaulat? Jadi pertanyaannya, apa kita sudah merdeka? Belum. Insya Allah kita merdeka kalau nomor 2 menang. Amin. Allah, amin ya Allah. Kabulkan ya Allah. Enggak, ini akal sehat saya Bapak Ibu. Akal sehat saya berkata begitu. Entah kalau yang akal sehatnya sudah tidak berfungsi. Punten ya penonton sekalian. Ya, saatnya kita kampanye akal sehat. Baik, yang ketiga, Indonesia memang punya pertambangan batu bara yang besar. Namun kedua setelah Meksiko. Tapi eksportirnya terbesar setelah di atas Meksiko. Kita negara eksportir tambang batu bara terbesar. Nah, cuma ini yang saya tahu dikelola oleh Bukit Asam, PT Bukit Asam Indonesia. Ya, tapi batu bara nilainya, komoditasnya tidak terlalu urgent. Yang keempat, kita maksudnya tidak terlalu dianggap vital. Yang keempat, kesuburan tanah terbaik di dunia. Ya, itu pohon singkong, tancapkan saja, tinggalkan, gak usah dipikirin. Jadi kan, saking suburnya tanah air kita, luar biasa. Kemudian apa lagi? Ya, kita punya laut terluas karena kita negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Maka Indonesia dijuluki the largest archipelago in the world. Tapi siapakah yang menikmati kekayaan maritim kita? Tanya sama Pak Luhut Binsar Panjaitan. Beliau Menteri Kemaritiman. Contohnya saja ini. Ini Jepang punya perusahaan terapung di dunia. Ada satu perusahaan di Jepang, perusahaan ikan. Dia tidak punya kantor di darat, kantornya di laut. Dalam satu proyek untuk pembuatan produksi ikan, ada yang tahu? Nanti saya sebutkan ya. Di ujung nanti kita tahu. Nah, kapal ini bergerak dalam beberapa armada. Ada 3 armada berangkat. Satu ke Tanjung Perak, Surabaya. Satu ke Tanjung Mas, Semarang. Satu lagi Tanjung Priuk, Jakarta. Dia bergerak mengambil ikan. Begitu sampai, dia hanya berbekal uang dan surat izin untuk mengambil ikan di tanah air kita. Begitu sampai ke perairan Indonesia ngambil ikan kita, itu nggak pernah berhenti itu, terus maju ke Tanjung Priok, nggak pernah berhenti. Ngambil ikan-ikan kita, diolah, dipotong, ya, masuk ke ruang pasteurisasi, lalu masuk ke ruang pembumbuan, masuk ke ruang pengalengan, udah dikalengkan kemudian di packing pakai dus, begitu sampai ke Tanjung Priok, Tanjung Mas dan Tanjung Perak sudah dalam bentuk kardus. Mereknya apa? Botan. Itu ikan siapa? Ikan kita. Dijual ke kita. Ngambil di perairan kita. Yang beli siapa? Lalu yang dibawa pulang sama Jepang? Ya uang kita. Wah, kok ikan kita dinikmati, uang yang kita miliki dinikmati sama Jepang, dibawa sama Jepang. Jadi sebetulnya yang menikmati kekayaan alam kita siapa? Apa ini yang disebut dengan kedaulatan poros maritim? Kan ini salah satu kampanye beliau dulu. Baik, yang keenam, kita punya hutan tropis terluas di dunia. Sampai-sampai kita dijuluki paru-paru dunia. Oksigen terbesar dunia ada dari Indonesia. Ya. Kemudian yang terakhir, kita punya destinasi wisata yang luar biasa mempesona. Dari ujung, karena negara kita kepulauan, setiap sudutnya menyampaikan eksotisme wisata yang dahsyat luar biasa. Harusnya dengan 7 kekayaan ini bangsa kita kaya raya. Baik, sekali lagi, kaya mana kita dengan Brunei Darussalam? Kaya kita, Bu. Ya, dengan Kalimantan aja masih kaya Brunei. Cuman, nah, coba kita lihat. Ini garis kecukupan. Garis kecukupan. Dan ini garis kemiskinan. Beberapa dekade terakhir, Brunei Darussalam 100% rakyatnya hidup di atas garis kecukupan. Sehingga semua rakyat Brunei selama 3 dekade terakhir, itu muzaki semua, tidak ada mustahik zakat. Artinya zakat Brunei diserahkan ke kita Indonesia. Sementara Indonesia 63,5% rakyatnya di bawah garis kemiskinan. Loh, kan negaranya terkaya di dunia.
Masuk di akal tidak? Ini yang tidak masuk di akal. Baik, tolong jawab dengan jujur para mboloh ya. Ibu, punten Bu, usia ibu berapa sekarang? 60? Saya lihat kayak 46 Bu. Merayu. Ibu 60 Bu ya. Bu, seumur hidup ibu pernah nggak ibu mendengar Brunei Darussalam diberitakan terkena bencana alam Bu? Belum pernah Bu. Sekalipun belum pernah. Ada yang pernah mendengar Brunei diberitakan terkena bencana alam sekali saja? Belum pernah. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Pertanyaannya, lalu apa bedanya? Bedanya, Brunei Darussalam menerapkan syariat Islam. Brunei Darussalam, Hasan al-Bolkiah mengumumkan pada tahun 1986 kalau kami Brunei Darussalam mengamalkan syariat Islam. Bahkan belakangan ini Brunei Darussalam, Hasan al-Bolkiah memutuskan akan menghukum mati pelaku LGBT. Nah ini solusinya, ini masalahnya. Kita mayoritas Islam, tapi Islam tidak tegak. Kita mayoritas Islam, 50% umat Islam tidak bisa baca Quran. Lah hidupnya berpedoman pada apa? Baik Bapak Ibu, sekarang kita bandingkan dengan dunia. Bapak Ibu rahmati Allah, yang ini udah, ini bikin sakit hati ini. Bikin sakit hati. Baik Muslimin, kita lanjut ya. Masih ada waktu ya? Masih? Fakta sejarah umat Islam memimpin dunia selama 1315 tahun. Dimulai dari Rasulullah SAW 610 Masehi sampai Turki Utsmani 1924. Rasulullah memimpin dari 610 sampai 632 Masehi, artinya 23 tahun. Kemudian Khulafaur Rasyidin memimpin 30 tahun dari 632 sampai 661 Masehi. Mulkan Adhan dimulai dari dinasti Umayyah sampai Turki Utsmani memimpin 1262 tahun. Artinya 1315 tahun khilafah memimpin dunia. Pernahkah terjadi khilafah membantai satu negara? Genosida terjadi di masa khilafah? Terjadi tidak? Perang dunia terjadi tidak di masa khilafah memimpin dunia selama ini? Tidak. Yakin? Yang terjadi justru ini. Di Baghdad, Universitas Al-Muntang Suriah, Khalifah Hakam bin Abdurrahman An-Nasr mendirikan universitas yang bukan hanya menampung mahasiswa muslim, tapi mahasiswa kafir pun boleh sekolah di sana. Kafir, non muslim boleh kuliah di sana. Itu faktanya. Dan sekolah ini, universitas ini lengkap dengan sarana-sarana yang menunjukkan pendidikannya. Maka lahirlah para ilmuwan-ilmuwan dan saintis-saintis di abad tadi. Lalu Barat pada saat itu kondisinya sedang apa? Nanti jawabannya. Ya, insya Allah nanti kita jawab lagi. Kemudian Khalifah Bani Umayyah banyak membangun rumah sakit yang disediakan untuk orang yang terkena lepra. Ketika lepra dan tunanetra mewabah menjadi penyakit endemik di seantero negeri. Ini terbuka untuk siapapun, termasuk yang non-muslim sekalipun. Ya, bahkan ada rumah sakit keliling yang pertama kali dipopulerkan oleh dinasti Abbasiyah di Baghdad, di Kairo, ya, kemudian di Damaskus. Kemudian juga Khalifah Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid membangun sebuah perpustakaan besar yang kemudian diberi nama Al-Hikmah. Perpustakaan ini menampung semua karya pikir seluruh para penulis dunia. Hatta karya pikir Sokrates dengan Demokratosnya, Aflatun atau Plato dengan monarkinya, Ariston atau Aristoteles dengan politika republikananya, itu ada dimuat di sana. Bahkan Khalifah Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid melakukan revolusi ilmiah. Beliau melakukan sayembara penterjemahan karya pikir para filsuf Yunani tadi. Nah, diadakanlah
sayembara penulisan karya tulis Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Mereka menulisnya dalam bahasa Yunani. Ternyata yang menang saat itu adalah tokoh yang bernama Hunain bin Ishaq. Dan Hunain bin Ishaq ini bukan seorang Muslim. Dia adalah seorang Nasrani. Dialah yang terbaik menerjemahkan karya filsuf Yunani tadi ke dalam bahasa Arab. Kemudian dibukukan menjadi satu karya mereka, Sokrates, Plato, dan Aristoteles dibukukan menjadi satu, diberi judul As-Siyasah. As-Siyasah. Ya. Nah, buku inilah yang menjadi titik tolak lahirnya para pemikir politik Islam. Sekelas Ibnu Khaldun dengan kitabnya Al-Muqaddimah, dengan Al-Mawardi ya, sekelas Al-Mawardi dengan kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah. Kemudian juga Ibnu Taimiyah dengan kitabnya Majmul Fatawa. Ini sumbangsi Islam terhadap peradaban dunia. Apakah ini yang disebut dengan teroris? Apakah ini yang mengancam keberadaan satu bangsa, entitas, satu negeri? Bukan, penambah Allah. Apalagi penampilan banyak. Mas, kameranya tetap diam saja. Baik, apalagi? Bahkan saat itu Khalifah memberikan penghargaan tinggi kepada para penulis buku, Bapak Ibu. Siapapun yang menuliskan buku, mau muslim, mau kafir, non muslim, jika dia menulis buku dan bukunya bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat untuk membangun peradaban dan hasanah pendidikan dunia, itu diberi hadiah emas seberat buku yang dikarangnya. Imam Ibnu Katsir berapa jilid kitabnya, dapat emas seberat kitabnya. Ini dilakukan untuk menghargai, melanjutkan apa yang dilakukan Umar bin Khattab. Ini dilakukan sejak Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika beliau datang ke Yerusalem, Umar datang ke Al-Quds, Palestina, ya, ke Al-Aqsa, atau kemudian diklaim oleh Israel sebagai Yerusalem. Saya ditegur kalau saya menyebut Yerusalem. Ketua Rabitah Ulama Palestina. Kemudian ketika Amerika menang atas revolusinya terhadap Inggris, George Washington menyaksikan Amerika kelaparan, dilanda kelaparan besar karena kecapean hasil memenangkan kecapean perang melawan Inggris. Karena Inggris adalah penjajah saat itu. Amerika koloni Inggris tahun 18, abad ke-18. Khilafah Turki membantu Amerika yang kelaparan parah tadi. Khalifah Turki saat itu mengirimkan bantuan senilai 10 juta pound sterling. Inggris tersinggung dengan bantuan tadi. Jangan mentang-mentang banyak duit deh, membantu kayak gitu, udah gue juga bisa lah ngasih kompensasi, turunin dong, malu gue gitu. Kata Inggris tuh, akhirnya diturunkan dari 10 juta menjadi 10.000 pound sterling. Selebihnya diberikan makanan-makanan, tetap aja makanan itu diberikan. Apakah ini yang disebut dengan ancaman dunia? Tidak, Bapak Ibu. Baik, kemudian ada surat jaminan perlindungan kepada Raja Swedia yang diusir oleh tentara Rusia dan mencari suaka politik kepada Khalifah Turki Utsmani pada tahun 1709 Hijriah, maaf 1709 Masehi atau 1121 Hijriah. Pada saat itu Islam menguasai dunia, terutama Yerusalem dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi saat itu. Beliau adalah gubernur Mesir. Ini diberikan surat perlindungan kepada Raja Swedia, maka Rusia pun tidak berani untuk menghukum dan menangkap serta membunuh Raja Swedia. Kemudian pemberian izin dan ongkos kepada 30 keluarga Yunani yang ingin kembali dari Rusia ke Khilafah Turki Utsmani. Ya, Bapak Ibu, ada banyak sekali fakta-fakta sejarah yang khilafah berikan sebagai kontribusinya kepada dunia. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana dengan Indonesia pada saat kekhilafahan ada? Bapak Ibu, saya tanya Bapak Ibu sekalian, kira-kira Islam ke Indonesia sampai kapan? Kapan Islam sampai ke Indonesia? Selama ini ada yang menyatakan pada zaman siapa Indonesia tersentuh oleh Islam? Ada yang menjawab zaman
pada abad ke tahun 1100-an, abad ke-11, ada yang menyebutkan abad ke-12. Ada juga yang menyebutkan abad ke-7. Sejak Rasulullah masih hidup, Islam sudah sampai ke Indonesia. Ada teori Gujarat, ada teori Arab. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk beranalisa. Di zaman Fir'aun, jasad para Fir'aunnya Mesir itu dimumikan. Salah satu bahan yang penting untuk memumikan jasad Fir'aun ada yang disebut dengan kamper, betul? Istilah lain dari kamper itu adalah kapur barus. Ternyata, sekali lagi, jasad Fir'aun yang dimumikan dengan menggunakan kapur barus, ini kapur barusnya didapat dari mana? Dari barus, Bapak Ibu. Dan barus ini adalah tapanuli. Artinya, Bapak Ibu sekalian, sejak zaman Fir'aun, barus ini sudah terkenal pengekspor kamper ke Mesir. Bapak Ibu, di antara sekian banyak Fir'aun yang menguasai Mesir, ada satu Fir'aun yang beriman kepada dakwahnya Nabi Musa. Dia beriman diam-diam bersama ibunya tanpa sepengetahuan Ramses, Fir'aun yang berkuasa saat itu. Siti Aisyah dan anaknya, putranya yang sama-sama hampir seusia, lebih tua Nabi Musa, yang juga dianggap adik oleh Nabi Musa, dia beriman juga. Namanya Amnihotep. Orang Barat atau Hollywood menyebutnya Imhotep. Ya, pernah nonton filmnya? Dalam film The Mummy? Itu sebetulnya orang beriman. Itu adalah satu-satunya keluarga Fir'aun yang masuk Islam bersama Aisyah. Aisyah meninggal karena dipecahkan kepalanya oleh Fir'aun, kan? Mereka beriman kepada Allah lewat dakwahnya Nabi Musa. Amnihotep kemudian berganti nama menjadi Akhenaton. Akhna artinya hamba, ton artinya Tuhan. Dalam bahasa Arab ini diberi nama Abdullah. Ternyata Allah mengangkatnya menjadi nabi dan rasul. Jadi ada nabi dan rasul yang Allah utus dari keluarga Fir'aun. Buka dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-80 berapa coba Kang? Wa qala ar-rajulu alladhi yaktumu imanahum, dan berkatalah seorang laki-laki yang menyembunyikan imannya min ahli Fir'auna, dari keluarga Fir'aun. Dia orangnya. Dialah yang kemudian menjadi Fir'aun, menjadi penguasa Mesir setelah Fir'aun Ramses tenggelam. Dia rubah Mesir menjadi Islami. Dia rubah Mesir menjadi bertauhid. Saat itu ditentang oleh Ra dalam kurung Horus. Ya. Horus kemudian bekerja sama dengan Ra, maka lahirlah Lahorakti. Ya, ini menyerang Akhenaton. Maka Akhenaton kemudian mengungsi ke Amnaptra. Ternyata pun diserang. Padahal dia sudah membangun istana yang bernuansakan tauhid. Hingga akhirnya dia pergi meninggalkan Mesir, mengembara dari satu ujung ke ujung dunia, dari ujung barat dunia ke negeri matahari terbenam, dari matahari terbit. Di mana negeri matahari terbenam? Kang, boleh diklik? Maksudnya boleh duduk di kursi saya? Kursi saya, kursinya Al-Asri, milik Al-Asri ya. Enak saja saya mengklaim. Baik, nggak apa-apa Mas, pegang aja. Nah, para sekalian, di dalam surat Al-Kahfi Allah menyebutkan dakwahnya Zulkarnain. Nah, ini kemudian diberi nama Zulkarnain. Kenapa disebut Zulkarnain? Zul artinya yang punya. Wallahu Zul Fadlil Azim. Dan Allah yang maha mempunyai keutamaan yang agung. Zu artinya yang mempunyai. Kornain dua tanduk.
Jadi Zulkarnain itu yang punya 2 tanduk. Kenapa? Karena orang-orang Mesir, raja-raja Mesir, walaupun kepalanya pelontos, tapi ada rambut yang diuntun di sini, kanan kiri. Makalah seperti tanduk, karena punya 2, jadi Zulkarnain. Nah, Zulkarnain Allah perintahkan dakwah. Dia dakwah dari negeri matahari terbenam yang ada lumpur hitamnya. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad melakukan penelitian bahwa ternyata tempat yang disebutkan dalam Al-Quran yang terdapat lumpur hitam itu adalah Maldives. Maldives. Klik lagi kan? Dan negeri matahari terbit itu ternyata bukan Jepang. Dia bernama Kiribati. Klik lagi kan? Nah, ini Kiribati. Australia, New Zealand, Papua, ada New Zealand di atas dan ada Kiribati. Ternyata ini New Zealand. Di Kiribati ini dan di Maldives itu banyak orang-orang Islam dan mereka kenal kepada cerita Zulkarnain. Ada yang menyebutkan ternyata silsilah mereka nyampe ke Zulkarnain. Klik lagi kan, Mas? Baik Mas, tolong diklik. Mohon maaf saya suruh Mas. Jadi asisten Ustadz. Ini Maldives, negeri matahari terbenam yang ada lumpur hitamnya, dan ini Kiribati. Berarti dia mendakwahkan Islam dari sini sampai ke sini, terus ke Eropa, sampai ke Cina, mengurung Ya'juj Ma'juj, membuat Cina masuk Islam. Jadi Cina sudah tersentuh tauhid sejak zaman Zulkarnain sampai dakwah ke Eropa, sehingga dunia ada dalam genggaman dakwahnya, dan dia kembali ke Mesir. Artinya salah satu jalur dakwah dari dia adalah melewati, klik, tolong Mas diklik, melewati jalur ini kan, melewati jalur Nusantara. Itu dakwahnya Zulkarnain di zaman Nabi Musa. Jadi Islam menyentuh Indonesia sejak kapan? Sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Sepakat? Sepakat tidak Bapak Ibu? Nah, ini sejarah yang baru Bapak Ibu ya. Klik lagi kan? Mohon maaf. Nah, terus lagi klik lagi. Dakwah ke sini, kemudian pernah kembali lagi ke sini. Dan dia pernah kemudian dakwah ke Eropa. Klik lagi Mas. Itulah alasan kenapa Indonesia mayoritas Islam. Kalau memang Majapahit dan Sriwijaya lebih dulu, harusnya kita mayoritas Hindu dan Buddha, betul? Harusnya, faktanya mayoritas Islam. Berarti yang dulu menyentuh Indonesia siapa? Islam Bapak Ibu. Klik lagi Mas. Dan ini adalah salah satu kontribusi Khilafah Turki Ismani kepada Indonesia. Ya, Khilafah Turki pernah membantu Aceh dan Indonesia pada umumnya dengan dikirimkannya pasukan perang terbaik. Ada para ahli senjata api, ada penembak ulung, sniper, dan juga para teknisi perang untuk mengamankan wilayah yang bernama Asy-Syamatirah. Dari sini kemudian saya cari jejaknya. Ternyata nama-nama pulau di Indonesia itu nama-nama Islam. Umat Islam yang memberikan nama. Pertama, klik Mas. Ya, yang tadi klik lagi Mas, klik lagi Mas. Nah, Sumatera itu berasal dari kata Asy-Syamatirah. Asy-Syamatirah artinya mahkota. Syamatir, jadi Sumatera. Tapi kalau orang Sumatera nggak bisa menyebut sya, jadi pakai sin, Sumatera. Dari kata Asy-Syamatirah, mahkota. Jawa itu bahasa Arab al-Jawu, tempat yang tinggi dan dingin. Maka diberi nama Jawu, tempat tinggi dan dingin itu Jawu. Kayak Taif itu Jawu. Mau kemana bro? Mau ke Jawu Taif? Tidak nanti dah biak, ila Jawi Taif. Mau ke Jawa Taif karena tinggi, karena panjang, dibagi 3 sama para ulama. Ada Jawa Syarqiyah, Jawil Gorbiyah, Jawi Syarqiyah, Jawil Gorbiyah, Musta, Syarqiyah. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalimantan, tanah daratan yang berawa. Baru Naun, jadi Barnau, Borneo. Makassar, tempat yang terpecah-pecah. Dari kata Makassara, kassara yukasiru, memecahkan, tempat yang terpecah, Makassar. Maluku dulu namanya Jaziratul Muluk, karena disinilah para raja-raja Arab tinggal karena indahnya kepulauan ini. Maka diberi nama Jaziratul Muluk. Portugis datang diganti jadi Maluku. Papua Nugini dulu namanya Biladun Nurul Islami. Datang Portugis dan Belanda diganti Papua Nugini. Padahal dulu namanya Biladun Nurul Islami.
Alhasil Bapak Ibu sekalian, sebetulnya siapa yang memakmurkan Indonesia pertama kali sebelum ada penjajahan? Penjajahan terjadi di fase yang keempat, di masa hancurnya Turki Utsmani. Saya ragu, betulkah Belanda menjajah kita 350 tahun? Tidak. Kang mundur, Kang, bisa mundur ke belakang? Mundur lagi, Kang? Nah, ini dokumentasi. Turki Utsmani pernah memberikan surat pengangkatan Pangeran Diponegoro sebagai khalifatu Turki Utsmani ing tanah Jawi. Makanya sekarang istilah Sultan Hamengkubuwono masih mendapatkan gelar khalifah kan? Halo Jogja. Jogja ini menjadi pusat khalifah Asia Pasifik. Wakilnya Turki Utsmani, Bapak Ibu. Ya. Dan ini memberikan bantuan kontribusi besar untuk menghilangkan penjajahan dan menekan penjajah Belanda dan Jepang. Artinya, Turki Utsmani menguasai Indonesia dan membantu Indonesia dari penjajahan Belanda. Maka betulkah Belanda menjajah kita 350 tahun? Saya tidak yakin, Bapak Ibu. Turki Utsmani menguasai dunia kan? Nah, membantu Indonesia. Baik, intinya Bapak Ibu nikmati Allah, semua ini merupakan terus dilanjutkan, sebuah fakta sejarah kalau Islam memberikan kontribusi besar kepada Indonesia. Klik lagi. Ya, Bapak Ibu sekalian, klik lagi kan? Lupakah kita kalau ternyata Indonesia merdeka atas kontribusi para ulama, para habaib? Ya, mereka lah yang berperan dalam membidani lahirnya Indonesia. Ini Haji Mutahar, salah seorang pencipta Paskibra dan pramuka di tanah air kita. Klik lagi kan? Ya. Ini Presiden Soekarno mendapatkan bantuan dana dan dukungan moral dari para ulama kaum muslimin. Di antaranya beliau ini, Asad Syihab. Beliau adalah ayahanda dari Habib Rizik Syihab. Apakah ini yang disebut dengan ancaman bagi keberadaan nasionalisme dan Pancasila? Lawang yang membantu lahirnya Pancasila di Indonesia adalah kaum muslimin. Klik lagi. Maka pada saat itu dibacakanlah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di mana teks ini, proklamasi bangsa kita berdiri didirikan, diucapkan? Klik lagi. Di rumahnya Farad Said Martak. Farad Said bin Martak, beliau adalah seorang muslim yang mensodakohkan tempatnya, rumahnya sebagai tempat diumumkannya kemerdekaan Indonesia atas Belanda. Apakah ini yang disebut dengan ancaman kebangsaan, Pak Hendro Priyono? Ya, klik lagi kan? M. Saad Syihab adalah salah seorang bapak pendiri bangsa ini, the founding father. Beliau adalah ayah dari bukan ini. Coba klik lagi kan. Beliau juga ikut serta dalam kemerdekaan ini. Ini sang pemberi nama NU. Klik lagi. Ya, Salim Nabat, pendiri percetakan pertama di Indonesia yang membantu sosialisasi kemerdekaan Indonesia pasca proklamasi. Klik lagi. Ini Pangeran Diponegoro. Ya, Sayyid Muhammad Syahab. Beliaulah pahlawan yang membela Indonesia dari penjajahan Belanda. Klik lagi. Ini sang penyelamat bendera pusaka. Klik lagi. Ini sudah tadi Pangeran Diponegoro. Dan ini beliau adalah pejuang RI yang tadi berdiri di samping Pak Soekarno yang membantu prosesi proklamasi bangsa ini. Beliau adalah Habib Hussein bin Syihab, ayahanda dari Habib Rizik Syihab. Maka aneh Bapak Ibu sekalian, kalau Habib Rizik Syihab diusir dari tanah air ini. Di mana mukanya bangsa kita mengusir orang, anak yang juga membantu kemerdekaan Indonesia? Ya, baik, klik lagi penonton sekalian. Inilah kesedihan yang dirasakan oleh guru besar sejarah bangsa ini. Jadi siapa sebetulnya di balik semua perlakuan ini dan semua sikap yang tidak menghargai para ulama kita? Baik, satu fakta sejarah yang ingin kami angkat kembali. Jangan dulu Mas. Enggak, nanti baik, para muslimin yang dirahmati Allah. Bangsa ini memproklamirkan kapan Bapak Ibu kemerdekaannya? 17 Agustus 1945. 2 bulan setelah ini, berarti tahun berapa? Bulan apa? Oktober kan? Bulan Oktober
Masih tahun yang sama, Inggris datang dan Belanda ke tanah air kita. Inggris datang dengan maksud ingin melihat sandera politik, tawanan perang. Tentara Inggris yang ditawan di Indonesia. Ya, yang dikirim pada saat itu Jenderal Malabi dari Inggris. Ingin melihat tawanan perang, tapi yang dikirim pasukan perang yang banyak dengan persenjataan perang yang lengkap. Pak Soekarno, Hatta saat itu galau. Masa mau melihat tawanan perang kok membawa pasukan perang yang banyak dan persenjataannya lengkap? Ini kayaknya ingin mengadakan perang kembali. Betul, mereka ingin menjajah kembali. Nah, saat itu berpikir Pak Soekarno, kalau terjadi perang dalam kondisi sekarang bangsa kita belum siap, kita tidak punya pasukan perang, maka kemerdekaan kita hanya berumur 2 bulan saja. Artinya, sekali lagi, 2 bulan saja. Artinya kemerdekaan kita di ujung tanduk saat itu. Nah, kalau tuh Presiden Republik Indonesia, coba dalam kondisi bingung seperti itu, siapa yang didekati? Ulama. Dipanggil Jenderal Sudirman. Pak Jenderal, bagaimana ini Pak Jenderal? Pak Jenderal melihat kedatangan mereka. Betul. Menurut Jenderal, apakah ini tidak akan berpotensi mereka akan menjajah kembali? Betul sekali Pak Presiden. Jadi gimana solusinya? Nanya sama Pak Jenderal Sudirman, tidak nanya kepada orang lain. Dan apa kata Jenderal Sudirman? Anda percaya saya Pak Jenderal, Pak Presiden? Percaya. Apa saran Anda Pak Jenderal? Kirimkan pasukan. Kirim utusan. Kirim utusan datang kepada ulama. Datanglah mereka, kirimkan pasukan menemui Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini ulama kan, mustasyar NU. Minta fatwa beliau. Tanyakan tentang 3 hal. Pertama, ini bukan 1 ya. Pertama, saya alergi nyebut angka 1, mohon maaf. Ya, yang ini kedua dan ini setelah 2. Pertama, tanyakan kepada beliau, apakah membela negara NKRI yang notabene bukan negara Islam, yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila bisa dikatakan jihad fisabilillah? Satu itu. Jadi bisa disebut jihad enggak kalau membela NKRI yang notabene bukan negara Islam? Ini nanya bukan ke pendeta, bukan ke pastor, tapi ke ulama. Yang kedua, mereka yang membela nanti NKRI sampai mati, bisa enggak disebut mati syahid? Setelah 2, ketiga. Yang ketiga nggak apa-apa, nggak ada ya. Yang ketiga, kita menyaksikan banyak pengkhianat yang menjual bangsa kita kepada penjajah. Sekali lagi, yang menjual bangsa kita kepada penjajah. Boleh nggak mereka dihukum mati karena merugikan negara? Tuh, ulamanya udah jawab tuh, lihat. Allahu Akbar. Demi Allah, ini yang ditanyakan ke ulama, bukan ke pastor, bukan ke tokoh komunis. Saat itu ada tokoh komunis, tapi bukan mereka yang ditanya. Karena tahu siapa yang memerdekakan bangsa ini. Bangsa ini lahir dari kandungan siapa. Maka jika saat ini khilafah dikatakan ancaman, ngaca bro, ngaca. Maka apa yang terjadi? Jawab Hasyim, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama yang berjenggot itu, ya, yang sekarang dipimpin oleh yang anti jenggot. Beliau memanggil semua ulama seluruh Jawa dan Madura, termasuk dari Jawa Barat, dari Cirebon dan Banten. Ada pesantren Kiai Haji dari pesantren Buntet Cirebon, datang. Diminta pendapat mereka. Hasilnya lahirlah resolusi jihad NU.
Demi Allah, kondisi kita hari ini dengan saat itu sama. Dan ini yang kita butuhkan, 3 fatwa resolusi jihad NU. Yang pertama, perang melawan kolonialisme Inggris dan Belanda demi mengawal NKRI dari penjajahan mereka. Itu jihad fisabilillah. Itu yang pertama ya, bukan yang ke-1. Yang kedua, mereka yang gugur dalam perang membela NKRI dari penjajah Belanda dan Inggris itu mati syahid. Yang ketiga, para pengkhianat yang membuka pintu para penjajah datang ke tanah air kita demi kekayaan mereka, itu wajib dihukum mati. Ini kemudian disampaikan kepada Bapak Presiden Soekarno dan itu diterima. Maka diumumkan dalam radio. Salah satunya yang mengumumkan adalah siapa? Bung Tomo di Surabaya kan. Ini membangkitkan heroik semangat heroismenya kaum muslimin Indonesia. Maka saat itu ternyata betul tuh, Inggris dan Belanda berkhianat. Di Jembatan Merah terjadi konflik pertama, maka terjadilah perang saat itu. Dan alhamdulillah Indonesia bisa diselamatkan. Siapa yang berperan? Ulama. Jadi apakah ini yang disebut dengan ancaman bagi nasionalisme Indonesia? Tidak, Bapak Ibu. Maka sekali lagi saya pertanyakan, hasil buah karya Bapak Profesor Dr. Hendro Priyono, Jenderal Purnawirawan, Anda salah membuat judul, Pak. Harusnya judul buku Anda bukan Pancasila versus Khilafah, tapi Pancasila versus Komunis. Betul? Karena sebetulnya yang menjadi ancaman keutuhan NKRI bukan khilafah, tapi adalah komunisme. Ya, Bapak salah besar. Dan ternyata kalau dulu bangsa kita dijajah, sekarang Mas, ya, bangsa kita dijual. Betul bangsa kita dijual? Dijual. Oleh siapa? Oleh pengkhianat bangsa ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sama tidak kondisi kita dengan kondisi yang tadi 1945 bulan Oktober? Sama kan? Maka kita sangat membutuhkan resolusi fatwa NU ini. Maka nanti kalau kita berhasil nanti dalam pemilu, pasti mereka tidak terima. Apalagi mereka sudah mengirimkan tentara dari Cina. Tujuannya apa itu? Untuk mengawal nomor siji, supaya mereka menang. Kalaupun mereka kalah secara memang fakta mereka sudah kalah elektabilitasnya, maka mereka tidak mau berkorban begitu saja. Karena China itu mereka sudah menanamkan asetnya ke Indonesia sudah triliunan kan? Tidak mungkin mereka kehilangan itu. Dan tahukah kita ternyata bangsa kita ini luar biasa kayanya Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah kilang minyak di tanah air kita. Dan dari semua kilang minyak ini, berapa persen dikuasai oleh tanah air kita? Berapa persen dikuasai oleh pemerintah lah, atau oleh pribumi, apalagi oleh pribumi. Ya. Dan ini penemuan gas alam yang tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Ini sudah kita tonton tadi. Dan faktanya apakah ini digunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia? Tidak. Yang terjadi ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini yang terjadi. Sumber daya alam kita dimiliki oleh pihak asing Bapak Ibu. Ketahuilah inilah sebetulnya yang dibicarakan dalam konferensi meja bundar dulu. Bapak Presiden Soekarno menolak adanya keberadaan para pesawat-pesawat asing di tanah air kita. Tapi faktanya sekarang malah dibuka lebar, bahkan dijual bangsa ini Bapak Ibu. Indosat sudah punya siapa sekarang? Punya Singapura. Pertamina, gimana nasibnya Pertamina? Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, maka perlu kita pertanyakan kepada mereka yang so Indonesialis. Ya, betulkah khilafah ini ancaman bagi mereka? Bapak Ibu, ketika Belanda berangkat, ini perjanjian Renville yang hanya mengakui Sumatera, Jawa dan Madura. Faktanya sebetulnya siapa yang menentang perjanjian Renville ini? Kaum muslimin. Ini adalah Hans Sneflit. Dia adalah pendiri ISDV, Indice Sosialiste
demokratisnya Vereniging. Dia adalah pembawa paham komunisme ke Indonesia. Karena gerakannya menjadi ancaman bagi pemerintah kolonial Belanda di Indonesia, maka dia ditangkap dan dihukum mati di Belanda. Sebelum dia pergi dibawa ke Belanda, dia membuat jaringan peta gerakannya di Indonesia. Dan inilah orang-orang yang melanjutkan perjuangannya. Jadi ketika Belanda hengkang dari Indonesia, ISDV masih ada. Ya, ISDV ini kemudian ketika dipegang oleh orang Indonesia, diantaranya Musso dan Aidit, pinternya Aidit di usia 30-an, dia memimpin ISDV ini. Kemudian dia merubahnya menjadi PKI, Partai Komunis Indonesia. Dalam waktu 1 tahun sudah dia berhasil menggait 300 sampai 1000 orang pengikutnya. Usianya rata-rata semuanya mereka adalah 30 tahunan. Aidit sendiri saat itu usianya 33 tahun ketika memimpin PKI. Sangat muda sekali. Ya. Dan yang kedua, ketika Belanda pergi dari Indonesia, ya, dia meninggalkan jejaknya di tanah air kita, ya, yaitu Fritz Met-Selarit, yang kemudian bahasa Inggrisnya kita kenal adalah Freemasonry. Dia punya pusat tempatnya di Pekalongan. Sampai sekarang masih ada Bapak Ibu istananya, tempat di mana mereka melakukan pertemuan resmi untuk Freemasonry ini. Dan ini adalah mereka yang ternyata melanjutkan kerja Freemasonry yang ada di Indonesia dengan menciptakan kepanjangan tangan darinya, yaitu CSIS, yang dulu melalui Peter van Beek diserahkan kepada tokoh di Indonesia yang benci kepada Islam, Ali Murtopo. Dia memanfaatkan posisinya sebagai ASPRI untuk merubah kebijakan Pak Harto. Dari Pak Hartonya A, dia sampaikan A Asen atau B. Sehingga orang-orang memandang kalau kebijakan Pak Harto pasti kebijakan dia, karena pemikiran Pak Harto dipengaruhi oleh dia. Maka siapapun yang tahu dan membongkar itu diajarkan sebagai rival dan ancaman. Contohnya Jenderal Sumitro. Karena ini juga mengetahui bagaimana track record dia yang jahat dan licik, maka ini disingkirkan, difitnah Jenderal Sumitro sebagai dalang pencipta peristiwa Malari 15 Januari 1974 yang mengadakan aksi menolak PM Tanaka sehingga terjadi kerisuhan. Semua produk Jepang dibakar habis. Ditanamkan kebencian pada Jepang. Itu dituduhkan pada beliau, padahal dia yang menciptakan. Sehingga akibatnya apa? Jenderal Sumitro dilengserkan oleh Pak Harto. Itu fitnah penusuhan. Maka dia berhasil mengamankan posisinya. Diperkuat oleh utusan Belanda Peter van Beek. Maka dia membuat CSIS, Central for Strategic International Studies di Indonesia, yang menjalankan roda pemerintahan sampai sekarang ini. Ya, ketahuan sama Pak Harto dia dilengserkan. Sebelum dia lengser, dia bina kadernya LB Murdani, yang juga jenderal, sama-sama benci kepada Islam. Jaksa Agung Ali Said ketika ceramah mengucapkan Assalamualaikum. Di sampingnya duduk LB Murdani. Gak usah salam, kita bukan negara Islam, kata LB Murdani. Gak ada ucapan salam selama dia menjadi Panglima ABRI. Dan tidak ada masjid satupun di komplek-komplek TNI di seluruh Indonesia. Ini jahatnya LB Murdani. Ketahuan dia punya rencana menjadikan Timur-Timur disintegrasi dari Indonesia, menciptakan kamp konsentrasi Katolik kedua untuk Asia Pasifik. Dilengserkan sama Pak Harto. Buktinya setelah Pak Harto dilengserkan dan B.J. Habibie dilengserkan, Timur-Timur disintegrasi dari Indonesia kan? Padahal orangnya tidak ada. Artinya siapa yang melanjutkan? Pelanjut dari LB Murdani. Siapa orangnya? Nah ini dia. Dialah yang mengarang buku ini, yang sekarang menjadi kepala BIN, Badan Intelijen Negara. Maka yang ditangkap BIN orang Islam, para ulama kita. Ini buku yang dia tulis Bapak Ibu. Saya lihat sekarang ini pemilu beda dengan pemilu-pemilu yang pernah kita laksanakan sepanjang sejarah hidup bangsa kita. Pemilu kali ini yang berhadapan-hadapan bukan saja hanya subjeknya, orang yang berhadapan, bukan hanya kubu dari Pak Jokowi dan kubu Pak Prabowo, bukan, tapi ideologi. Dua ideologi ini sudah nyata kita lihat, jalan aja di luar, kira-kira semua orang tuh dengan sepintas saja, tidak perlu terlalu rumit, sudah tahu bahwa yang berhadapan-hadapan adalah ideologi Pancasila
berhadapan dengan ideologi khilafah. Maaf saya salah Bapak Ibu ya, harusnya di post pakai ini jadi kepijit. Intinya Bapak yang tadi itu dia memandang kalau khilafah ini ancaman, padahal tidak ada buktinya kan kalau khilafah ini ancaman. Bapak Ibu, betulkah gerakan terorisme itu mengatasnamakan khilafah? Siapakah sebetulnya yang selama ini melakukan gerakan terorisme? Bom Bali, ada yang percaya itu dilakukan oleh Amrozi? Tidak. Jet Amaulani membongkar itu semua. Beliau adalah mantan kepala BIN juga yang kemudian digeser oleh orang yang tadi. Ya digeser oleh orang yang tadi. Ya. Gak mungkin itu dilakukan oleh trio bomber Bali ini, tidak mungkin. Itu dilakukan oleh the big five yang punya nuklir di dunia. Ya. Tapi itu tidak didengar. Maka mereka yang dihukum. Sebetulnya siapa terorisme ini? Nah inilah jahatnya mereka. Apa yang mereka lakukan, Amerika lakukan kepada WTC, sekarang dilakukan kepada Indonesia untuk memfitnah Islam. Inilah gerakan anti-Islam. Ya. Sampai azan aja dipermasalahkan di tanah air kita. Ya, ini azan dipermasalahkan. Padahal di luar negeri sana azan menjadi inspirasi hidayah bagi seorang aktor Hollywood yang dia menangis ketika mendengar azan. Neil Armstrong masuk Islam karena mendengar azan. Sunita William juga masuk Islam karena mendengar azan di luar angkasa. Ya. Suara itu tidak bisa menembus eksosfer. Begitu sampai ke eksosfer balik lagi, karena di ruang hampa udara tidak ada arah media untuk merambatnya suara, gelombang suara. Ini balik lagi ke bumi. Tapi di ruang angkasa mereka mendengar azan. Kenapa yang terjadi saat ini para sekalian? Para ulama pun gerakan salat subuh pun diancam. Tidak boleh ada gerakan salat subuh karena berbau khilafah dan terorisme. Masa salat aja berbau teroris? Aneh. Ini PKI yang berkuasa, betul? Bapak Ibu, nah di sini ada kalimat ini hadis qudsi. Ya. An Aisyata, dari Siti Aisyah, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasul bersabda, innallaha yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man ahana li waliyan faqad istahala maharibati. Barang siapa yang menghina kekasihku, maka sungguh dia telah menghalalkan peperanganku. Memfitnah kekasih-kekasih Allah, bahkan memerangi kekasih Allah, dia telah menghalalkan perang. Dalam satu hadis qudsi yang lain, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti waliku, aku umumkan perang kepadanya. Siapakah wali-wali Allah itu ya Rasulullah? Al-ulama. Setudahku adalah ulama, dan juga orang-orang yang salafus soleh. Mereka orang-orang yang saleh. Sekarang ulama dan salafus soleh mereka disakiti kan? Bahkan dihinakan. Maka tunggu Allah memerangi bangsa ini. Dengan cara apa Allah memerangi bangsa ini? Ya mudah, dengan Allah. Bagi Allah, dengan gempakah? Dengan tsunami kah? Dengan apakah? Apakah ini yang disebut dengan ancaman khilafah? Justru khilafah yang menyelamatkan. Suatu saat Rasulullah SAW menceritakan, Jibril pernah marah kepada satu kaum Taif saat itu tuh. Kenapa? Karena Taif menimpakan siksaan kepada Rasulullah. Kata Jibril, ya Rasulullah, andaikan kau mau, akan aku timpakan gunung ini pada mereka yang menyakiti engkau. Kan Rasulullah dilempari ketika dakwah. Jangan Jibril, jangan. Mereka tidak tahu siapa fitrah mereka, apa fitrah mereka, dan mereka tidak tahu saya. Suatu saat mereka akan paham. Itu Rasulullah. Dan luar biasa, di bulan Ramadan, ya, tanggal 17 Ramadan mereka masuk Islam beramai-ramai. Andaikan dulu disiksa habis, nggak akan ada Islam di Taif tuh. Tidak ada mereka yang masuk Islam. Nah kemudian malaikat Jibril seperti biasa akan menimpakan satu azab kepada satu kaum. Lalu Allah berkata, ya Jibril, yakfi, kafi aidik ya Jibril, tahan tangan kau Jibril, tahan tangan kau. Kenapa ya Allah? Mereka sudah jelas-jelas berbuat maksiat ke ya Allah. Mereka berbuat dosa, mereka menyakiti hambamu, kekasihmu Rasulullah. Jangan dulu Jibril. Di tengah-tengah mereka masih ada orang-orang yang memakmurkan masjid dengan salat berjamaah. Di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang mengharumkan masjidku dengan lantunan ayat-ayat suci yang mereka baca. Di tengah-tengah mereka masih banyak anak-anak yang mempelajari agamaku Islam. Ya, yang aku turunkan pada mereka. Harusnya berterima kasih ketika ada orang-orang memakmurkan masjid.
karena merekalah yang menghalangi ditimpakannya azab Allah kepada bangsa ini. Ini malah dicap teroris. Ini buktinya. Siapa yang Anda sebut teroris, Pak? Bersama katakan tidak pada terorisme. Padahal siapa yang menjadi terorisnya? Bapak Ibu, menembak antara Densus 88 dengan tanda petik Nurdin M. Top. Apakah ada yang percaya itu benar? Enggak, Bapak Ibu. Itu ada orang yang sudah sengaja dibawa, sudah mati, jenazahnya disimpan di sana. Lalu ada tembak-tembakan, suara balas-balasan. Sebetulnya itu antar mereka juga. Karena pada saat itu tidak ada terorisme. Sementara detasemen anti teror itu kan kerjaannya kalau ada teroris. Kalau nggak ada teroris, nganggur, mereka nggak dapat uang. Kata siapa ini? Kata orang mereka juga. Jadi yang difitnah kita umat Islam supaya mengalir dana anti teror kepada mereka. Lucu kan? Bapak Ibu, ini jahat tidak? Nah, ini jahat. Ini Jalamli pernah mengatakan, pinjaman 35 miliar dolar Amerika Serikat digembar-gemborkan untuk membantu Indonesia. Semua pejabat, ekonom dan media percaya dengan propaganda ini. Ternyata dipakai membayar utang swasta Indonesia, bank-bank asing yang belum jatuh tempo. Katanya untuk membangun infrastruktur. Ternyata ketahuan infrastruktur diambil dari dana BPJS. Apakah ini yang disebut dengan pelindung bangsa? Ya, Bapak Ibu sekalian, tapi mana? Kepada siapa kita mau menuntut? Pada KPK. Siapa yang menjadi ketua KPK? Lihat orang-orang KPK. Orang Islam bukan? Yang ada aja Novel Baswedan disiram kok. Betul? Nah, inilah bangsa Indonesia. Berarti kita belum merdeka. Kita hanya akan merdeka dan tidak akan terjadi ini kecuali jika kita menegakkan syariat Islam. Baik Bapak Ibu, tinggalkan terima amplopnya, pilihan gimana kita? Tidak. Rasulullah melaknat mereka yang menerima suap. Tinggalkan. Ketika kita mengambil amplopnya, pilihan gimana kita, walaupun kita memilih ini, hilang iman Islam kita, maka pilihan kita tidak berpahala. Tapi kalau kita tolak itu semua pilihan, ikhlas karena Allah, demi menjaga NKRI, itu insya Allah menjadi pahala dan ibadah. Allahu Akbar. Baik, sedikit lagi para muslimin. Nah, inilah solusinya. Ini alasan kenapa Brunei tidak terkena bencana alam. Ada 10 menit lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Hasan al-Bolkiah mengumumkan bahwa negaranya akan menerapkan syariat Islam. Menyentuh mengenai keberkatan ini, beta ingin melihat syiar Islam di negara ini bertambah teguh dan menyerlah. Beta ingin tegaskan bahawa negara Brunei Darussalam adalah sebuah negara yang molek, yang sentiasa mementingkan ibadat kepada Allah. Ia dipandu oleh sistem MIB yang telah pun berjalan sekian lama, sejak ratusan tahun lalu. Sistem MIB juga telah terbukti amat mesra kepada dunia, sehingga siapa saja yang datang berkunjung ke negara ini akan beroleh pengalaman manis, dapat menikmati suasana aman dan harmoni. Pertahankanlah kebenaran dalam agama, sekalipun banyak pihak tidak menyukainya. Itu alasan kenapa Brunei tidak terkena bencana alam, Bapak Ibu. Jadi kalau bangsa ini angin aman dan sejahtera, hanya dengan khilafah lah solusinya. Betul? Dan sudah ada yang berkomitmen untuk membantu kita. Siapa? Ini dia. Allahu Akbar. Baik, Ibu mungkin sementara itu dulu penjelasan dari kami terkait dengan khilafah ini bukan ancaman bagi siapapun termasuk bagi bangsa kita. Ya, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya khusus bagi saya yang menyampaikan dan umumnya bagi para muslim sekalian yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita untuk berkontribusi dalam memperbaiki bangsa ini agar tidak terjadi bencana alam. Baik, mudah-mudahan tahun ini Indonesia punya presiden baru. Amin. Mudah-mudahan dengan tahun ini, mulai dari tahun ini, inilah saat Indonesia betul-betul merdeka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bapak Ibu, mohon maaf ini tidak ada pertanyaan karena memang sebentar lagi maghrib. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada DKM Nurul Asri yang telah memfasilitasi acara kajian ini.
Dan terima kasih juga pada para hadirin sekalian yang sama-sama hadir. Mudah-mudahan kehadirannya menjadi pahala di sisi Allah dan menggugurkan dosa-dosa serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bitibil qulubi wa diwa'iha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diya'iha wa salli ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdik wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na. نبولك بنعمتك علينا ونبو بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم بجلالك الكريم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب وهازم الأحزاب. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب وهازم الأحزاب. اللهم هزلهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. اللهم اعكس قلوب العلماء والزعماء والمسلمين من نومهم وغفلتهم العميق واهدهم سبيل الرشاد. اللهم اجعل بلادنا هذا إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور وأتنا آمرا عادلا يقودنا إلى سبيلك وإلى رضوانك وإلى سلامة الدنيا والآخرة. اللهم أت آمرا عادلا مطيعا لأوامرك ومجتنبا لنواهيك ويقودنا إلى سبيلك ورضوانك حتى نكون سلامة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهوتك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.